tahun ini Tuhan memberikan impresi kepada saya, dan impresi ini saya sampaikan sebagai sebuah visi bagi kita bahwa tahun ini adalah tahun kelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah menjalani tahun-tahun dia sebagai Immanuel, kemudian dia sebagai Jehovah Ra'ah, ya Tuhan menyertai, Tuhan gembala, dan pada tahun ini kita menggemakan tahun 2025 adalah tahun kelimpahan. Apa itu tahun kelimpahan? Tahun kelimpahan adalah suatu masa di mana Tuhan menyediakan dan umat Tuhan mengalami penyediaan dan pemeliharaan ilahi yang berlimpah. Jadi ada suatu masa yang kita percaya bagi kita di tahun 2025 ini kita mengalami penyediaan dan pemeliharaan ilahi yang melimpah, baik secara rohani maupun secara jasmani, sebagai hasil ketaatan dan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Jadi kelimpahan bukan sekedar mengenai materi atau kekayaan, tetapi juga kedamaian, sukacita, keamanan yang berasal dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan nanti saudara akan lihat bahwa memang betul kelimpahan bukan sekedar mengenai materi dan kekayaan, tetapi juga kedamaian, sukacita, dan rasa aman ya, yang berasal dari hubungan dengan Tuhan. Kita akan lihat di nas bacaan kita yang akan kita baca bersama-sama. Mari saudara kita bangkit berdiri. Ulangan pasal 11 ayat 10 sampai 15, dan nanti saudara bisa baca di Alkitab saudara di ayat 16 sampai ayat yang selanjutnya. Bahwa kelimpahan juga bicara tentang kesehatan, bicara tentang keamanan, ya tadi kedamaian, sukacita, dan rasa aman. Mari saudara perhatikan yang saya warnai kuning ya, tapi kita baca secara lengkap secara bergantian. Ayat 10 Bapak Ibu baca, saya ayat 11, dan begitu selanjutnya. Ayat 15 kita sama-sama. Silakan Bapak Ibu baca ayat 10, saya lanjut ke 11. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Sama, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tahun ini kita menggemakan tahun kelimpahan bagi jemaat Tuhan dan bagi kita semuanya. Dunia menggemakan ketakutan, kecemasan, bahaya megatrust, yaitu secara geologis terjadi pergesekan antar lempengan di bagian bumi yang paling bawah sehingga menghasilkan gempa, dan ini berada di laut sekitar Jepang yang akan berdampak untuk Indonesia, di Jawa, Sumatera, dan Bali. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, ini tentu saja sangat menakutkan karena di mana gempa besar terjadi akan terjadi krisis, kekurangan pangan, dan lain sebagainya. Jadi ketika dunia menggemakan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan, hari ini Bapak Ibu kita memilih untuk percaya kepada firman Tuhan bahwa memang langit bumi akan lenyap, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Dan manusia hidup, kita saudara-saudara hidup bukan dari sekedar makanan biasa, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita berpegang pada firman Allah, karena firman Allah saja yang kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, kita Ulangan merupakan kumpulan khotbah kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah
perjanjian, yaitu negeri Kanaan. Dalam pasal 11 ini secara khusus Musa menegaskan pentingnya ketaatan kepada Tuhan sebagai syarat menikmati berkat di tanah yang dijanjikan. Kalau kita membaca pasal yang ke-11, maka janji-janji yang Tuhan berikan kepada orang Israel itu adalah perjanjian bersyarat. Perjanjian bersyarat, conditional covenant. Perjanjian yang bersyarat. Artinya Tuhan menjanjikan akan melakukan, dan Dia melakukan itu apabila syarat-syarat ketentuan yang diberikannya kepada bangsa Israel dilaksanakan. Jadi ini adalah perjanjian bersyarat. Kalau kita membaca di ayat bacaan kita tadi, Bapak Ibu, ada banyak syarat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Namun kalau kita membaca, saya sengaja tidak tidak beri warna kuning di ayat 13 ini karena ini adalah syaratnya. Yang kita nikmati di ayat, yang bangsa Israel nikmati ayat 10, ayat 11, ayat 12, ayat 14, ayat 15 bersyarat di ayat yang ke-13. Bersyarat. Dan syarat ini juga dinyatakan di ayat 9, ayat 8 dan ayat 9. Dinyatakan lagi, dilanjutkan di ayat 16. Jadi perjanjian ini, janji-janji Tuhan itu bersyarat. Saya selalu mengatakan, Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan kita tidak boleh berdasarkan pengalaman, tetapi berdasarkan janji. Tetapi janji-janji dalam firman Tuhan kita harus perhatikan, tidak semua janji itu dapat kita nikmati apabila kita tidak memenuhi syaratnya. Jadi ada perjanjian yang tidak bersyarat, unconditional. Jadi tidak ada syarat sama sekali. Tetapi ada perjanjian di dalam Alkitab yang bersyarat. Seperti di Mazmur 90, orang mengklaim perlindungan Tuhan, tetapi mereka lupa bahwa itu ada berkat bersyarat. Perjanjian yang bersyarat. Sebab dikatakan sana, mereka yang mengenal namaku itu yang dilindungi oleh Tuhan. Jadi bukan untuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel. Lalu kita pahami makna janji itu, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dan kita pahami supaya janji itu juga bisa terjadi atas hidup kita, bisa kita alami dalam hidup kita, dalam pengalaman kita dengan Tuhan berdasarkan janji Tuhan. Kita lihat apakah janji itu bersyarat atau tidak. Kalau janji itu bersyarat, mari kita lihat apa syaratnya, supaya kita tidak hanya mengklaim tapi kita tidak dapatkan apa-apa. Karena apa? Karena kita mengklaim sesuatu yang bersyarat tanpa kita mau melakukan syaratnya, hanya mengambil janji berkatnya tanpa mau melakukan syaratnya. Karena tahun ini Bapak Ibu, kita akan mengalami tahun kelimpahan. Kalau kita membaca di ayat 10 sampai 15 yang sudah kita baca tadi, secara khusus menggambarkan perbedaan antara kehidupan di Mesir dan kehidupan di Kanaan. Ada perbedaan antara kehidupan umat Allah di Mesir dengan kehidupan mereka di Kanaan, negeri perjanjian itu. Di Mesir, pertanian bergantung pada usaha manusia dengan irigasi manual buatan manusia. Tetapi di Kanaan, Tuhan sendiri yang menyediakan air dan hasil bumi melalui hujan dari langit. Ada perbedaan. Sebab negeri kemana kau masuk untuk duduknya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Berarti Tuhan memberikan negeri Kanaan yang berbeda dari negeri Mesir. Bukan seperti, tidak sama seperti Mesir. Kanaan tidak sama seperti Mesir. Dari mana kamu keluar yang telah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah. Ini adalah pengairan irigasi yang dilakukan secara manual dengan usaha manusia Mesir. Perhatikan, ditabur dengan benih harus kau airi. Berarti irigasi dengan jerih payah, dengan upaya, dengan usaha, seakan-akan seperti kebun sayur yang harus disirami. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari mana?
manusia. Berarti jelas Tuhan memindahkan orang Israel dari Mesir ke negeri yang berlimpah, adalah negeri yang sepenuhnya bergantung dari berkat Tuhan. Dan saya percaya di dalam Alkitab, berkat secara ultimate berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati suatu negeri, suatu bangsa, seseorang, satu keluarga, Bapak Ibu, dia akan bersusah payah, berjerih lelah. Tetapi kalau Tuhan memberkati, segala ikhtiar, segala jerih payah dan usaha kita tidak akan sia-sia. Mari saya mengajak kita untuk memahami teks ini lebih jauh lagi. Kita akan lihat ayat 11. Tetapi negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukan seperti tanah Mesir. Perbedaan kunci antara Mesir dan Kanaan adalah sumber air dan ketergantungan pada Tuhan. Seperti yang saya jelaskan tadi, di Mesir air diambil dari sungai Nil melalui sistem irigasi. Jadi air diambil dari sungai Nil melalui sistem irigasi manual yang membutuhkan usaha yang besar dan teknologi yang ada pada saat itu. Ya. Tentunya teknologi yang paling canggih pada zaman itu. Tapi jangan dibayangkan teknologi secanggih kita sekarang. Ya. Jadi usaha manusia yang besar. Namun di Kanaan air datang langsung dari hujan yang diberikan Tuhan pada waktunya. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan di Kanaan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bukan hanya usaha manusia semata-mata. Sebab itu hari ini ketika kita bicara tentang kelimpahan, itu berarti berbicara tentang pemeliharaan ilahi. Amin. Maka definisi kita tadi depan, perhatikan, ketika kita bicara tentang kelimpahan, penyediaan dan pemeliharaan ilahi yang melimpah, bukan sekedar usaha, kekuatan, mengandalkan kemampuan kita, Bapak Ibu. Sebab usaha, kekuatan, kemampuan kita di luar Tuhan suatu saat akan menjadi kesia-siaan. Bukan berarti kita menjadi orang yang malas, bukan berarti kita menjadi orang yang tidak bekerja, ongkongkan kaki. Tidak sama sekali. Orang Israel yang menerima janji berkat dari Tuhan bukanlah orang-orang yang malas, tapi orang-orang yang rajin. Ya. Tahu kelimpahan suatu masa di mana umat Tuhan mengalami penyediaan dan pemeliharaan yang melimpah sekalipun berada di tengah-tengah krisis. Krisis global, krisis nasional, atau krisis lokal. Umat Allah dipelihara dalam penyediaan ilahi yang melimpah, baik secara rohani maupun secara jasmani, sebagai hasil dari ketaatan dan ketergantungan mereka kepada Tuhan. Itu dibicarakan di ayat yang ke-10. Perbedaan antara kehidupan di Mesir dan di Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan. Sekarang ayat 11. Tetapi negeri yang kamu lalui untuk menduduki negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Negeri Kanaan memiliki topografi atau landscape yang beragam, dengan pegunungan dan lembah-lembah. Beda dengan Mesir. Ya. Selain mereka bergantung pada sungai ini, kita tahu bahwa Mesir juga merupakan daerah yang panas. Ya. Dan ada padang gurun di sana. Ya. Jadi benar-benar harus membutuhkan satu usaha yang luar biasa untuk hidup di sana. Kondisi ini menegaskan bahwa hasil pertanian tidak dapat diandalkan hanya melalui teknik pertanian manusia di sini, di daerah lembah dan pegunungan di Kanaan. Ya. Tetapi memerlukan hujan yang turun tepat pada waktunya. Jadi dikaitkan dengan penegasan di poin 1 tadi, bahwa sementara di Mesir orang bergantung dengan usaha manusia untuk irigasi, maka di Kanaan orang Israel bergantung kepada sumber air hujan yang sepenuhnya berasal dari atas, dari Tuhan. Dan ini memerlukan hujan yang tepat pada waktunya di negeri yang bergunung-gunung dan yang berlembah-lembah ini. Ini menggambarkan apa? Mengajarkan umat Israel untuk bergantung sepenuhnya kepada penyediaan
Berlomba-lomba ini orang Israel diajar untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya, perhatikan ayat 13, kita lompat karena tadi syaratnya di sini. Kita langsung ke ayat 14. Aku akan memberi hujan di negerimu pada masanya. Dilanjutkan langsung oleh Tuhan. Aku yang memberi hujan, karena Tuhan tahu bahwa negeri itu bergantung dari Dia. Kata Beto pada masanya menekankan bahwa berkat Tuhan selalu datang tepat pada waktunya, bukan lebih awal, bukan lebih lambat, tapi tepat pada waktunya. Beto, pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, berkat Tuhan selalu datang kepada bangsa Israel, digambarkan dengan hujan yang datang tepat waktu. Hujan awal dan hujan akhir disebut Yoreh dan Malkos. Hujan awal dan hujan akhir, kalau kita baca tadi, Yoreh dan Malkos menjadi simbol penyediaan Tuhan yang berkelanjutan untuk kebutuhan umat Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya memberi di awal, tapi di akhir juga. Jadi dari awal sampai akhir tahun, Tuhan memelihara umat Tuhan dengan digambarkan dengan memberikan hujan dari atas tepat waktu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang dialami oleh umat itu. Tuhan tahu bahwa kehidupan di Kanaan membawa orang Israel untuk bergantung kepadanya, dan orang Israel harus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Kemudian aku akan memberi rumput di padangmu untuk ternakmu. Berkat Tuhan tidak hanya mencakup kebutuhan manusia, kebutuhan bangsa itu, tapi juga kebutuhan ternak mereka. Jadi bukan hanya kebutuhan mereka, tetapi kebutuhan ternak mereka. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan Tuhan mencakup segala aspek kehidupan dan memberi kesejahteraan yang menyeluruh. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat ini tadi Bapak Ibu, sekarang kita melihat bahwa ada perbedaan yang sungguh mendasar antara kehidupan orang Israel di Mesir dan kehidupan mereka di Kanaan. Sementara Mesir menggambarkan bagaimana kehidupan itu bergantung kepada usaha manusia, tapi di Kanaan orang Israel belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di negeri yang diberkati oleh Tuhan dengan pencurahan hujan pada waktunya dari langit. Lalu apakah makna ini bagi kita hari ini? Tuhan tidak hanya memberi kelimpahan materi, tetapi juga kedamaian, sukacita, dan rasa aman bagi umat yang setia. Kalau kita membaca Bapak Ibu, janji-janji yang kita lihat di ayat 10, 11, 12, 14, dan 15 itu adalah perjanjian yang bersyarat. Ya, karena itu syaratnya harus dipenuhi. Kalau kita membaca di ayat yang ke-13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh mendengar perintah yang disampaikan Tuhan. Jadi kepada orang Israel yang akan memasuki negeri perjanjian dengan berkat yang berlimpah, yang bergantung pada sepenuhnya pemeliharaan Tuhan atas mereka, Bapak Ibu, mereka harus memenuhi syaratnya, yaitu bangsa Israel pertama harus sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Yang ketiga, beribadah kepada Tuhan. Ya, sungguh-sungguh, bukan sekedar mendengar, mendengarkan. Perhatikan, mendengar dengan mendengarkan itu ada sedikit perbedaan. Saya kasih contoh seperti ini. Ketika saya sedang berkhotbah di sini, Bapak Ibu mendengarkan saya, tapi Bapak Ibu juga mendengar ada motor, ada mobil lewat di jalan sana. Bapak Ibu mendengar ada motor lewat, tapi Bapak Ibu tidak mendengarkan, karena Bapak Ibu mendengarkan saya yang sedang berkhotbah di sini. Jadi mendengar sambil lalu, tapi mendengarkan penuh dengan keseriusan, penuh dengan perhatian. Sehingga ketika kita mendengarkan, kita mengerti, kita memahami itu yang dimaksud dengan mendengarkan. Jadi mendengarkan perintah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian. Yang pertama, mendengarkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Puji Tuhan dari tanggal 1 sampai tanggal 4 saya tidak bolong membaca buletin walaupun saya buat, lalu membaca ayatnya. Hari ini saya baru baca di Mazmur pasal yang kelima. Belum lagi saya baca di Matius pasal 5, Kejadian 9, 10 belum, nanti. Karena hari ini kan belum selesai. Tapi renungan sudah saya baca. Karena saya percaya tahun kelimpahan tidak pernah lepas dari mendengarkan firman Tuhan. Tahun kelimpahan tidak pernah lepas dari mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, tahun kelimpahan berkaitan dengan ibadah. Ibadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa urutan itu seperti itu? Kita mengasihi Tuhan karena kita mengetahui dari firman Tuhan apa Dia, siapa Dia, dan apa yang bisa Dia lakukan bagi kita. Lalu kita beribadah kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Seringkali diingatkan, jangan dengan rutinitas, jangan sekedar jadwal, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak memberikan sisa dari hari kita kepada Tuhan, tapi selalu kita memberi di awal. Bukankah kita ingin di awal berkat Tuhan? Tapi mengapa kita tidak mau memberikan yang awal untuk setiap hari-hari kita? Tapi kenapa kita berikan sisa? Upayakan datang hari Minggu beribadah bukan dalam kondisi lelah karena waktu sisa malam Minggu, saudara. Kita menghabiskan semalam-malaman malam Minggu lalu datang ke gereja dengan ngantuk. Itu berarti kita bukan memberi yang terbaik dalam ibadah diri kita. Roma pasal 12 ayat 1, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Paulus menasehati jemaat di Roma. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Berarti mempersembahkan sesuatu yang terbaik, yang kudus. Persembahkan itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Yang hidup belum tentu kudus, yang kudus belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Maka yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Persembahan itu walaupun baik kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, sudah yang terbaik, tapi kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti persembahan Kain. Kain itu saja mempersembahkan yang terbaik, tapi tidak berkenan. Dari hasil pertaniannya dia persembahkan, tapi Tuhan bilang, aku tidak berkenan dengan persembahan itu. Maka persembahkan hidupmu, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dengan perintah Tuhan, kasih Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah karena mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena kita mendengar dan mengerti firman Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Saya ulangi. Tahun kelimpahan bagi umat Israel di Kanaan adalah syarat. Beribadah karena mengasihi Tuhan, mengasihi karena mendengar, mengerti, memahami firman Tuhan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Jangan lagi tahun ini kita memberi sisa waktu untuk Tuhan. Kecuali kalau Bapak Ibu memang sudah tidak bisa lagi, ada acara keluarga yang tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kalau hanya sekedar nongkrong-nongkrong saja, hari Minggu ngantuk pendeta khotbah, haleluya. Sampai ada yang waduh, begitu berita, Bapak Ibu diberkati, amin, amin. Waktu sisa. Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat yang terbaik jika kita memberi waktu sisa untuk Tuhan? Kalau saudara ingin berkebun, saudara berkebun itu harus saudara pagi-pagi datang ke tanah saudara, bersihkan itu buat dia menjadi gembur. Kalau saudara datang ke sana jam 5 sore, apa bisa dikerjakan di waktu sisa itu? Tidak ada yang bisa kita kerjakan di waktu sisa. Maka kalau seorang pekebun harus berkebun dengan baik, datang pagi-pagi membersihkan lalu bercocok tanam di sana, bukan di waktu sisa, tapi di waktu yang terbaik. Maka Yesus kata, bekerja selama hari masih siang, sebab akan datang malam
orang tidak bisa bekerja lagi. Artinya bekerja di waktu-waktu yang terbaik. Nah, kalau kita ingin berkat yang terbaik, kelimpahan ilahi, tapi kepada Tuhan kita tidak memberi syaratnya, kita memberi waktu yang sisa, itu menunjukkan kita tidak mengasihi Tuhan. Dan itu lebih dalam lagi menunjukkan kita tidak mendengar firman Tuhan. Sebab orang beribadah karena mengasihi Tuhan, dia mengasihi Tuhan karena dia mengerti firman Tuhan. Mengasihi karena mengerti firman Tuhan. Syaratnya, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, itu dia. Saya percaya ini adalah tahun kelimpahan. Dan Tuhan menjanjikan kelimpahan itu dalam ayat-ayat itu kepada bangsa Israel. Tapi mereka harus memenuhi syarat. Jika kamu negeri itu tetap baik, dan negeri itu akan selalu baik. Tapi apa yang menyebabkan kehidupan orang Israel tidak baik? Ayat 16 memberitahu, hati-hati. Tuhan kasih peringatan. Coba dibaca, lanjut ayat 16. Jangan kamu lupa di ayat 16. Tolong dibacakan satu orang. Yang firman Tuhan. Ya. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Supaya jangan hatimu terbujuk. Jangan hatimu terbujuk. Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain. Beribadah kepada Allah itu kenapa? Karena tidak mengasihi Tuhan. Kenapa tidak mengasihi Tuhan? Karena tidak memperhatikan firman Tuhan. Itu memiliki hubungan, Bapak Ibu. Mendengar firman Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu sesuatu yang saling berhubungan. Jadi kalau orang beralih dari Tuhan karena dia tidak mengasihi Tuhan. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, kenapa? Karena dia tidak mendengarkan baik-baik firman Tuhan. Kalau orang Kristen baik-baik mendengarkan firman Tuhan, dia pasti mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu mengasihi Aku. Lanjut. Dan sujud menyembah kepadanya. Ya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu. Ya. Dan ia akan menutup langit. Menutup langit. Sehingga tidak ada hujan. Ya. Dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Sampai situ. Jadi ketika orang Israel kemungkinan dalam ketidaktaatan mengalami hal-hal yang tidak baik, bukan karena negeri itu tidak baik. Tuhan mengatakan negeri itu baik, tapi negeri itu baik karena bergantung kepada Tuhan untuk orang Israel. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita harus belajar hari ini. Kita ingin kelimpahan, kita ingin kebaikan dalam hidup kita. Ya, itu keinginan Tuhan. Tapi kita harus belajar bahwa ada janji yang bersifat kondisional, bersyarat. Jika kamu, maka aku, kata Tuhan. Jika kamu mengasihi, jika kamu mendengar firman-Ku, jika kamu beribadah, maka aku. Tuhan janjikan berkat yang bersyarat. Tuhan tidak hanya memberi kelimpahan materi, tetapi juga kedamaian, sukacita, dan rasa aman. Di ayat-ayat selanjutnya secara rasa itu. Kalau kita mempunyai banyak harta tapi kita sakit-sakitan, coba lihat Bapak Ibu. Orang kaya menghabiskan uang untuk berobat. Berarti bicara tentang kelimpahan bukan hanya materi, tapi juga kedamaian, sukacita, kesehatan. Di Ulangan pasal 28, segala kutuk ini akan datang kepada Tuhan jika kamu tidak melakukan hal itu kepada bangsa Israel dalam perjanjian bersyaratnya. Ada berbagai daftar penyakit dinyatakan di sana, saudara. Ya, kesehatan juga ada berkat dari Tuhan. Rasa aman juga itu berasal dari Tuhan, bagian dari kelimpahannya. Jadi yang pertama, Tuhan adalah sumber berkat dan kelimpahan. Kalau kita belajar dari ayat ini, Tuhan adalah sumber berkat dan kelimpahan. Yang kedua, ketergantungan kepada Tuhan lebih daripada mengandalkan kekuatan manusia. Makna dari bacaan kita ini tadi, setelah saya jelaskan teksnya, kita dapat ambil kesimpulan. Yang pertama, Bapak Ibu, perhatikan. Tuhan adalah sumber berkat dan kelimpahan. Karena kalau mereka tidak taat, Tuhan buat mereka apa? Di ayat 17, 18 tadi, saya baca. Dan yang kedua, ini mengajarkan tentang bagaimana
kita bergantung pada Tuhan. Itu lebih penting daripada mengandalkan kekuatan manusia. Dan yang ketiga, ketaatan kepada Tuhan membuka pintu berkat yang berlimpah. Tahun kelimpahan dalam ketaatan dan ketergantungan kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau sepanjang tahun ini kita kekurangan berkat Tuhan, Bapak Ibu ngomong, bukankah Bapak Gembala telah mendapat impresi tahun ini ada tahun kelimpahan, tapi mengapa hidup saya tidak berubah? Yuk kita lihat di ayat 13. Sudahkah Bapak Ibu kita mendengarkan firman Tuhan yang baik-baik? Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap hati dan dengan segenap jiwa. Jadi bukan sekedar mengasihi, tapi mengasihi dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Artinya mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita mengasihi dengan segenap hati dan dengan sungguh-sungguh, kita akan beribadah dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca ini Bapak Ibu, berkat itu secara alami datangnya dari Tuhan. Kau saudara baca ini, bukan pada tempat, bukan pada posisi sebetulnya. Yusuf diberkati, kita Tuhan, di penjara dia tetap disertai Tuhan, di sumur dia disertai Tuhan, di rumah Potifar dia disertai Tuhan. Jadi bukan posisi dan bukan tempat, tapi kata kunci di dalam kehidupan Yusuf adalah Tuhan menyertai Yusuf. Orang berencana membunuh dia waktu berada di sumur, tapi Tuhan menyertai dia sehingga dia tidak mati di dalam sumur itu. Dia dijual, tapi sampai di tempat Potifar, disertai oleh Tuhan dan diberkati di situ. Menjadi orang kepercayaan. Dari budak yang diperjualbelikan menjadi orang kepercayaan. Kepercayaan seorang kepala pengawal istana di Mesir. Karena difitnah, dia masuk penjara. Tapi dikatakan di penjara, dia disertai Tuhan. Menjadi orang kepercayaan lagi. Kepercayaan siapa? Kepala penjara. Sampai akhirnya menjadi orang kepercayaan Firaun. Kata kuncinya apa? Penyertaan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Bapak Ibu hanya ketika berada di puncak Tuhan menyertai. Justru dalam perjalanan fase-fase itu, di situ kita lihat penyertaan Tuhan. Seperti Yusuf di lubang sumur, di penjara, di tempat Potifar mana dengan fitnah, sampai dia berada di sana Mesir, karena dia disertai oleh Tuhan. Jadi berkat secara alami berasal dari Tuhan. Pemeliharaan, perlindungan berasal dari Tuhan. Kita harus belajar mencari memenuhi syarat ini, Bapak Ibu, sehingga kita tidak lagi menyalahkan Tuhan. Ini saya kasih contoh. Terima kasih. Saya itu Bapak Ibu mau beli sepatu. Karena sepatu saya itu banyak tapi udah rusak gitu. Sepatu saya enggak juga terlalu mahal, tapi jangan yang murah gitu. Tapi bisa lama gitu. Ada sepatu saya sudah 4 tahun gitu. Disol 2 kali, tetap bagus. Terus ditambah lagi, bikin lagi satunya. Ya, ditambah lagi karena sudah belah di bawah, tapi bisa diperbaiki oleh tukang sol. Baik, keluarkan sepatu itu. Saya bilang saya mau beli sepatu yang itu lagi. Ya, akhirnya saya beli hitam. Dan bonus satu yang putih ini. Nah, yang saya mau cerita Bapak Ibu, ini tadi pagi saya pasang sepatu ini. Padahal saya sudah coba ini sepatu di tempat saya beli. Kenapa sepatu ini kok nggak enak dipakai yang sebelah kiri, yang kanan enak? Saya bilang mati saya ini sudah mau, orang ini jual sepatu tuh rasanya nggak enak, sakit seperti ada yang rusuk-rusuk gitu di bagian atas. Akhirnya saya lepas. Ketika saya lepas saya kaget, ternyata kertasnya belum dilepas. Ada kertas yang melengkung di bagian atas. Tapi saya sudah mau menyalahkan yang jual sepatu, yang bikin sepatu sudah mau saya salahkan. Ternyata ada kertas di sana. Kertasnya perlu dilepaskan. Begitu kertas itu lepas, saya pakainya enak sama sekarang sepatu ini. Yang ini nggak mahal, ini bonus. Karena saya beli yang hitam. Yang saya minta sama Tuhan yang hitam, ini bonus, dapat. Jadi juga nggak mahal. Cuma saya mau cerita tadi, kita seringkali seperti itu. Tuhan bukannya menjanjikan kelimpahan, tapi kenapa sakit yang kurasakan ini? Jangan begitu. Kita lihat dulu penyebabnya apa. Seperti sepatu ini tadi, tidak ada masalah di sepatu ini, enak dipakai sebetulnya. Tapi yang masalahnya saya tidak teliti, tidak perhatikan. Ada kertas yang masih belum dibuang di situ. Kan sepatu baru ada kertasnya, dan kertas ini tipis loh, melengkung, persis menempel di atas itu. Padahal kemarin saya coba di sana dua-duanya.
tapi belum jalan, cuma duduk mencoba. Nah sekarang tadi pagi jalan. Kok sakit yang di kiri ya? Seperti ada yang nusuk-nusuk ini. Yang jalan bermasalah ini. Ternyata kertas yang belum dilepas. Wah, saya cerita kepada istri saya, ibu gembala cuma senyum-senyum. Ya, senyum-senyum itu penuh apa saya cerita. Begitulah kita dengan Tuhan sering tanpa memahami, tanpa mengerti dulu persoalan ada di mana kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, bukankah Bapak Gembala bilang tahun 2025 inilah tahun berkat, tahun kelimpahan, dan sesudah amini bukan 3 kali lagi Tuhan, sudah bukan lagi 7 kali Tuhan, 70 kali 7 kali saya sudah mengamini Tuhan. Tapi mengamini janji berkatnya, tapi tidak melakukan persyaratannya. Yuk kita ibadah jam 9 minggu depan. Mudah-mudahan datang jangan jam 9. Jam 9 kurang 5 sudah sampai di sini. Pemain musik juga diberkati oleh Tuhan tahun ini, tahun kelimpahan. Amin. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Yuk kasih dengar firman Tuhan. Kasih Tuhan dengan sepenuh hati, dengan seluruh jiwa. Beribadah kepadanya dengan apa? Beribadah kepadanya dengan apa? Segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya. 1, Tuhan bersumber berkat dan berlimpah. 2, belajar bergantung kepada Tuhan lebih penting daripada bergantung kepada manusia. Amin. Dan 3, taat kepada Tuhan itu adalah pembuka pintu berkat Tuhan. Ketaatan itu penting sekali. Karena itulah pembuka pintu berkat. Baik, jika kamu taat, aku membuka bagimu tingkat-tingkat di langit. Tetapi jika kamu taat, aku buat langit seperti tembaga, kata Tuhan. Jadi ketaatan adalah pintu pembuka berkat berkelimpahan. Limpahan bukan hanya tentang materi, tetapi tentang pemeliharaan dan perhatian Tuhan yang terus-menerus dalam kehidupan umatnya. Terus-menerus dari awal sampai akhir, dari awal tahun sampai akhir tahun, mulai lagi dari awal tahun sampai akhir tahun, mulai lagi dari awal tahun sampai akhir tahun, dan dia tepat selalu pada waktunya. Kata Bible tadi, pada waktunya. Bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Dalam segala hal kita perlu percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita, seperti Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi umatnya bangsa Israel. Demikian juga Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Meskipun jalan terkadang tidak sesuai dengan harapan kita, namun kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Kita dipanggil untuk mempercayai Tuhan. Sekalipun kadang-kadang jalan itu sulit. Jalan yang ditempuh oleh Yusuf harus masuk ke dalam sumur, harus dijual sebagai budak, harus berada di tempat Potifar, harus berada di penjara. Itu jalan yang dia. Saya harus mengatakan Bapak Ibu harus berada di sumur. Lalu Bapak Ibu pulang ke tempat ini masuk di sumur, cari-cari sumur nggak dapat, dari sumur sendiri. Biar saya seperti Yusuf. Bukan begitu. Saya tidak mengatakan kita harus berjalan seperti Yusuf. Bukan. Itu jalan Tuhan bagi Yusuf. Jalan Tuhan bagi Daud berbeda. Jalan Tuhan bagi Yusuf, bagi Musa berbeda. Jalan Tuhan bagi Bapak Gembala berbeda. Bagi Bapak Nitsan berbeda. Tapi yang sama ya prinsipnya penyertaan Tuhan. Itu yang membuat kita sama-sama hidup di dalam berkat-Nya. Jadi dimanapun kita berada, di lembah atau di gunung, di lembah ataupun di bukit, di tempat yang baik, di tempat yang terbaik atau di tempat yang tidak baik sekalipun, Tuhan tetap baik dan Tuhan tetap Maha Kuasa dan Dia tetap menyertai kita. Dan kalau Dia menyertai kita, tidak perlu itu lemah dapat menjadi sukacita bagi kita. Dia dapat membuat lembah duka menjadi tempat sukacita dan kegembiraan bagi kita. Saya terlalu percaya itu. Tuhan dapat membuat lembah yang penuh dengan air mata menjadi lembah kegembiraan. Seperti lembah Yosafat dibuat Tuhan menjadi lembah pujian. Ya, kita dipanggil untuk menjadi penyalur berkat bagi orang lain. Sebagaimana Tuhan telah memberkati kita dengan limpahnya, kita harus belajar untuk menjadi penyalur berkat. Bagaimana caranya? Berkati gereja kita. Kasih buah sulung, kasih persepuluhan, itu sudah mulai menjadi penyalur berkat di gereja. Lalu perhatikan orang-orang miskin. Tahun ini saya ingin satu hal nanti dicatat oleh panitia Natal kita, karena saya ingin membentuk panitia Natal kita di bulan Maret. Tahun ini kita akan mengundang anak-anak yatim 1 atau 2 ke gereja kita dalam perayaan Natal. Kita harus siapkan. Amin. Amin. Kalau kita ingin berbuat baik untuk yang memerlukan, saya percaya Tuhan menyediakan berkat-Nya bagi kita.
tidak akan kekurangan kita. Tuhan, bukankah saya juga kekurangan? Tuhan bilang, saatnya sekarang berbagi, sebab berbagi dan ketaatan adalah pintu membuka berkat. Ya, berbagi di dalam kekurangan kita, bukan dalam kelimpahan kita, membuka pintu berkat bagi kita. Dan yang kedua, tahun ini saya ingin membuat kelompok sel bagi kita. Bagaimana caranya? Ada buku panduan nanti kelompok sel kita. Ya. Apa yang kita lakukan di kelompok sel? Kita tidak lagi mengadakan doa syafaat hari Minggu di gereja. Terlalu lama ibadah kita, ditambah doa syafaat 15 menit. Doa syafaat kita lakukan di mana? Di kelompok-kelompok sel. Doa pribadi kita doakan di mana? Di kelompok-kelompok sel itu. Nanti Bapak Gembala akan hadir di setiap kelompok sel itu, berbagi kapan waktunya. Tugas Bapak Ibu dalam kelompok sel itu satu, Bapak Gembala akan tunjuk siapa ketua kelompok sel atau koordinator kelompok sel, lalu bersepakat memberi nama kelompok sel itu. Nanti di bulan Desember, setiap kelompok sel akan tampil di depan, menghadirkan entah itu pujian, entah itu drama, apapun yang disumbangkan. Natal kita tahun ini adalah Natal yang akan menghasilkan Natal yang berbeda, karena kita melihat banyak kelompok-kelompok sel kita. Kelompok sel kita mungkin dari jemaat yang ada hari ini memang dari begitu. Sel ini akan multiplikasi dengan mengajak tetangga kita di kelompok sel kita. Ya, ini bukan ibadah keluarga. Kelompok sel yang kita lakukan apa? Kita punya panduan di sana, mendengar firman Tuhan, saling mendoakan, saling bersaksi, menguatkan satu sama lain. Jadi pertumbuhan kita harus berimbang dengan kelimpahan kita. Jadi kelimpahan bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat rohani. Sebab kalau kelimpahan materi tidak diimbangi dengan berkat jasmani, hati-hati. Ayat 16 mengingatkan Tuhan di ulangan tadi. Jangan kau lupa, karena kekuatanmu lah, karena kemampuanmu lah. Itu kalau orang tidak bertumbuh secara rohani, ketika dia diberi kelimpahan, dia merasa karena aku kuat, karena itu gagah. Tidak cukup istri satu, nambah lagi istri selingkuhan. Karena merasa cukup untuk menafkahi satu orang lagi. Janda muda lagi, karena kata firman Tuhan perhatikan janda-janda. Jadi janda muda ini perhatian, kenapa nggak janda tua yang menikahi? Harus janda muda, kan repot. Berarti bukan karena memperhatikan firman Tuhan, tapi karena nafsu. Karena kelimpahan materi tidak diimbangi dengan apa? Dengan kehidupan rohani, Bapak Ibu. Saya percaya tahun keempat itu adalah tahun di mana Tuhan ingin memberkati kita benar-benar secara materi, tetapi kita harus hidup juga mengimbanginya dengan berkat. Dan justru kuncinya itu di berkat rohani itu, Bapak Ibu. Ayo, ayat 11 itu kan bicara kehidupan rohani kita. Dengan firman-Nya, kasihi Dia dan beribadah kepada itu bicara kehidupan rohani kita. Dan yang lain-lain ini akan dilimpahkan kepada kita kalau kita benar-benar memperhatikan kehidupan rohani kita dengan perhatikan firman Tuhan, kasihi Dia dan beribadah kepada Dia dengan hati dan dengan jiwa. Yang lain itu ditambahkan kepada kita. Ya, kita akan melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat luar biasa atas hidup kita. Apa yang dapat kita lakukan dalam aplikasi firman Tuhan ini? Yang pertama, andalkan Tuhan dalam pekerjaan usaha dan kehidupan kita sehari-hari. Andalkan Tuhan dalam pekerjaan, usaha, dan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, taat dalam segala aspek kehidupan kita, maka berkat Tuhan akan mengalir. Saya di kantor itu, saudara, keran baru, kloset baru, tapi air nggak jalan. Airnya nggak jalan. Tukang kebun periksa. Atasan Pak berapa katanya? Ini tersumbat. Karena lembut, bukan Pak, bukan lembut katanya. Lem itu, rupanya itu menjadi sumbat. Atasan 3 bulan nggak jalan, itu sumbat. Nah, berkat kita juga bisa tersumbat. Baca nanti di ayat yang ayat 16 tadi mulai. Lalu Bapak Ibu baca di Ulangan pasal 28. Bapak Ibu lihat, ada berkat dan ada kutuk. Perjanjiannya bersyarat. Berkat itu bisa tersumbat, Bapak Ibu. Maka sumbat itu harus dibuka. Itu coba dibaca di Ulangan pasal 28 itu. Berkat dan kutuk itu berkaitan dengan mengasihi, berkaitan dengan taat dan ketidaktaatan.
Tuhan membuat langit itu seperti bagaimana? Karena umat tidak taat. Ya, yang pertama andalkan Tuhan dalam pekerjaan usaha dan kehidupan kita sehari-hari. Itu aplikasi firman Tuhan. Yang kedua, taat dalam segala aspek hidup sehingga berkat Tuhan mengalir dan sumbat-sumbat dibuka. Dan yang ketiga, syukuri setiap berkat kecil maupun besar yang Tuhan berikan. Jangan hanya bersyukur kalau berkat itu besar. Jadi jangan hanya bersyukur atas berkat-berkat yang besar, tapi bersyukur atas setiap berkat kecil maupun berkat besar yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir, kita harus memiliki sikap rendah hati, menyadari bahwa yang kita miliki hari ini semua berasal dari Tuhan. Memang kita yang bekerja, memang kita yang giat, memang kita yang rajin, tapi semua itu berkat secara ultimate datangnya dari Tuhan. Saudara masih bernafas dan menghirup nafas tanpa menggunakan oksigen, itu berkat Tuhan. Saudara masih sehat, belajar untuk setiap kesempatan menaruh semua persoalan, rencana, dan keinginan kita kepada Tuhan. Bersyukur. Bersyukur. Salah satu masalah umat Tuhan adalah ketidakmampuan untuk bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam setiap situasi. Pelimpahan bukannya tentang berkat materi, tetapi tentang hubungan yang dalam dengan Tuhan, yang memberi hujan pada waktunya sebagai gambaran dan berkat Tuhan yang selalu tepat waktu. Dengan ketaatan dan ketergantungan kepada Tuhan, kita akan menikmati kelimpahan sejati di tahun 2025 ini. Saya percaya tahun 2025 ini adalah tahun kelimpahan, amin. Tahun kelimpahan untuk saya, untuk Bapak Ibu, dan untuk kita semuanya.